Baik anak-anak sekalian, langsung saja ke materi karena waktunya juga terbatas. Jadi untuk materi hari ini adalah BPI, ya, Bina Pribadi Islami, ya, Bina Pribadi Islami. Oke, BPI ini adalah salah satu program wajib yang harus dilaksanakan di semua sekolah yang berstandarkan SIT, ya, yang sudah mengikuti jaringan sekolah Islam terpadu, yang sudah terdaftar di dalam jaringan sekolah Islam terpadu, wajib mengikuti program BPI ini, ya. Oke, jadi apa sih tujuannya diadakan kegiatan BPI, ya? Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kegiatan BPI. Nah, secara umum tujuan yang dilakukannya kegiatan BPI adalah satu, membina pribadi Islam yang punya pemahaman yang lebih dalam. Jadi antum semuanya harapannya dengan kegiatan BPI ini, ya, lebih dimantapkan lagi ilmu agamanya, ya, pemahamannya itu lebih dimantapkan, ya, dan juga praktik-praktiknya juga dimantapkan lagi, ya, bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana nanti juga ada evaluasi pemahaman Islam antum. Kemudian yang kedua, menciptakan generasi terbaik sebagai pemimpin masa depan. Jadi BPI ini dan Sekolah Islam Terpadu tujuannya adalah menciptakan generasi masa depan yang akan memimpin ke masa depan, memimpin bangsa sebagai pribadi-pribadi atau pemimpin-pemimpin yang kemudian taat dengan agama, ya. Jadi bukan hanya sekedar pemimpin yang kuat secara pemikiran saja, tapi secara ruhiyah atau kemudian secara keislaman juga baik, ya. Kemudian selanjutnya menjadi profesional yang lebih islami, ya. Kalau misalkan antum tidak mau menjadi pemimpin, bisa nanti antum juga bisa menjadi profesional yang lain. Misalkan ingin menjadi dokter, silakan, ya. Antum ingin menjadi polisi, silakan. Antum ingin menjadi tentara, silakan. Antum menjadi guru, silakan. Ataupun menjadi yang lainnya, ya. Jadi silakan, tapi nilai-nilai keislaman itu harus tetap ditanamkan, ya, sehingga nantinya antum menjadi orang yang kemudian profesional secara secara dunia, ya, tapi akhiratnya juga profesional, ya, sehingga antum dapat dunia dan akhirat nantinya. Kemudian yang selanjutnya program BPI, ya. Ini untuk yang di tahun sebelumnya karena kondisinya masih normal, ya, itu kita laksanakan secara tatap muka, ya. Jadi satu tatap muka, kemudian dalam satu kelompok itu, jadi nanti antum dibagi beberapa kelompok, ya. Yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Satu kelompok untuk yang di sebelumnya itu bisa berjumlah sampai 13 orang, ya. Nah, karena kondisinya sekarang sedang pandemi untuk beberapa bulan ini sampai kemudian nanti ada kebijakan baru, insya Allah kita akan laksanakan secara daring, ya, secara online. Aplikasinya nanti disesuaikan, bisa dengan menggunakan WhatsApp atau kemudian dengan Zoom ataupun dengan aplikasi yang lainnya, ya. Dan nanti insya Allah kelompoknya akan di-sharekan, ya, seperti apa kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya, bentuk kegiatan yang di SD-nya pernah BPI, insya Allah sudah tahu, ya. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan BPI. Ya, bentuk-bentuk kegiatan. Yang pertama untuk BPI, kegiatan pertama adalah itu yang rutin dilakukan, itu adalah kajian materi, ya. Jadi nanti ada materi, antum akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz atau ustazah, ya. Bisa jadi sekolah ataupun kemudian dari luar, ya. Jadi nanti antum akan dibagi per kelompok dan kemudian nanti ada ditugaskan masing-masing dan kemudian nanti ada yang materi ustadznya, ya. Kemudian ada kegiatan buka bersama. Jadi silakan nanti di kelompok masing-masing dibuatkan kesepakatan untuk membuat kegiatan buka bersama. Jika kondisinya memungkinkan, kalau tidak online, nah silakan nanti bisa dibuat. Tapi kalau misalkan masih online, ya, atau masih kondisi pandemi sekarang ini, kita belum bisa melaksanakannya, ya. Kemudian ada kegiatan jalan-jalan, bisa juga nanti, atau rihlah, ya. Jadi rihlah nanti bisa juga dilaksanakan
Kalau sebelumnya itu ada Bang Antum, ya itu kegiatannya rihla di wisata Kampung Bahari ya. Ada yang naik kapal di situ, nah, bisa juga nanti di situ. Nanti silakan disepakati juga. Nah ini kondisinya sesuaikan ya, menyesuaikan dengan kondisi. Kalau misalkan kondisinya memungkinkan, boleh kita laksanakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya apa boleh buat ya. Kemudian penugasan, nanti ada juga penugasan yang harus antum lakukan. Jadi dalam BPI, dalam kelompok BPI itu nanti ada ditunjuk ketuanya siapa, ya, sekretarisnya siapa, kemudian bendahara siapa, kemudian anggotanya. Ya, seperti kelompok, seperti struktur kelas, ya, tapi sedikit berbeda. Oke, nah kemudian nanti ada yang bertugas untuk MC, ya, latihan di situ. Ada penugasan jadi MC, ada yang bertugas sebagai pemimpin doa, ada yang bertugas sebagai penyampai kultum, ya, dan sebagainya. Ya, jadi nanti antum semuanya latihan di situ, ya, dapat tugas. Dan ada tugas yang sifatnya individu juga ada, ya, yang semuanya dapat. Misalkan tugasnya nanti menghafal surat apa, atau kemudian menghafal doa apa, ya. Nah itu di luar tugas-tugas yang di sekolah. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada ujian, insya Allah nanti di akhir semester, biasanya di akhir semester itu akan ada ujian, ya. Untuk BPI itu akan ada ujian. Jadi nanti rapot antum bukan hanya satu rapot, ya. Jadi ketika nanti bagi rapot, antum akan dapat 2 rapot, ya, langsung dapat 2 rapot. Satu rapot yang rapot akademik, satu lagi rapot BPI, ya. Sekali lagi, jadi nanti ketika antum bagi rapot akan dapat 2 rapot, ya. Satu rapot akademik dan satu lagi rapot BPI, ya. Dan porsinya sama, statusnya juga sama, ya. Kekuatan rapotnya juga sama. Kemudian yang selanjutnya, jadi nanti sebelum ke situ, jadi antum semuanya ketika nanti ada materi, ustadz atau ustazahnya menyampaikan materi, ya, atau tugas yang disampaikan sama antum harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena akan ada penilaian dari setiap sesi pembelajaran BPI-nya, ya. Kemudian yang selanjutnya ada mutabaah, ya. Mutabaah hampir sama dengan buku penghubung, ya. Jadi nanti akan ada mutabaah langsung sama kakak pembinanya, ya, kakak pembina BPI, dan itu nanti akan masuk ke dalam rapot kalian, ya. Jadi ibadah antum itu nanti akan masuk juga di dalam rapot, sholat, tilawah dan sebagainya itu nanti akan masuk dalam rapot, ya. Kemudian ada yang, kalau yang kemarin sempat ada kegiatan rujak party juga, ya. Apa tuh rujak party? Nah, makan-makan sama kelompoknya, buat rujak nanti makan sama-sama ada juga. Kemudian tukar kado ada juga. Terus belajar, ya, belajar jadi pemateri, belajar dari MC, belajar jadi pemimpin, ya, pemimpin doa. Kemudian belajar jadi moderator dan sebagainya. Nanti di dalam BP itu akan berbagi tugas dan itu fungsinya adalah latihan untuk antum semuanya. Oke, ujian terakhir. Oke. Nah, terakhir, ya, langsung saja untuk yang terakhir. Cukup waktunya, insyaallah, ya, enggak pula banyak. Ya. Jadi untuk yang terakhir ini untuk BPI, silakan setelah ini akan ada tugas untuk antum semuanya. Antum catat baik-baik tugasnya, ya. Silakan disiapkan kertasnya. Ya, silakan siapkan kertasnya. Ya. Tugasnya hampir sama dengan sebelumnya, membuat video lagi, ya. Jadi buat video. Perhatikan tugasnya menjelaskan, ya, antum menjelaskan makna syahadatain. Ya, menjelaskan makna syahadatain. Apa itu syahadatain? Nah, kabarnya sedikit dari Ustaz, ya. Syahadatain itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, apa aja nanti konsekuensinya, ya? Apa arti dari syahadatain, maknanya apa, ya? Kemudian apa sih yang kita harus lakukan dengan makna syahadatain itu? Nah, itu kurang lebih inti dari tugas yang Ustaz sampaikan. Jadi nanti silakan antum buatkan video tentang menjelaskan, ya. Antum menjelaskan sedetail mungkin dan usahakan antum pahami benar apa yang antum sampaikan. Jangan hanya sekedar antum nyampaikan tapi antum tidak paham maksudnya. Ya.
Jadi usahakan ketika antum membaca itu antum paham dan kemudian antum bisa menyampaikannya baik. Ya. Jadi silakan nanti dibuatkan video, sekali lagi ya, silakan buatkan video menjelaskan makna syahadatain. Ya. Nanti tugasnya boleh antum kirimkan ke walas masing-masing. Ya. Silakan nanti dikirimkan ke walas masing-masing. Oke, insya Allah itu saja untuk yang BPI. Jadi nggak banyak yang perlu saya sampaikan. Yang jelas antum harus pahami juga, harus pahami bahwa BPI ini adalah salah satu program wajib, ya. Program wajib yang harus diikuti seluruh siswa. Untuk aturan sekolah, ya, aturan sekolah jika tidak mengikuti BPI, ya, sampai 3 kali, ya. Kalau misalkan nggak mengikuti BPI 3 kali, maka antum akan dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah. Misalkan, ya, antum harusnya bisa ikut lomba misalkan. Karena antum ternyata pas dicek, ternyata BPI-nya ada pernah nggak hadir, ya, tanpa keterangan apalagi, ya. Maka nanti antum akan dicabut, ya, hak itu akan dicabut, ya, bisa jadi nanti digantikan dengan teman-temannya, ya, walaupun antum punya kemampuan untuk ke situ. Nah, ini BPI hal yang sangat wajib untuk antum ikuti. Jadi saya harapkan nanti ketika sudah mulai berjalan, ya, program BPI ini ikuti dengan baik-baik, ya. Dan silakan nanti juga tugas-tugas itu silakan dilaksanakan dengan baik, termasuk juga tugas yang pertama saya sampaikan ini, ya. Membuat video makna syahadatain, ya. Silakan dibuatkan, silakan sedetail mungkin apa makna dari syahadatain, kemudian nanti divideokan dan boleh dikirimkan ke walas antum masing-masing, ya. Oke, insya Allah itu saja yang bisa dapat Ustadz sampaikan. Ini Ustazah ini mana ya? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kasih kesempatan untuk yang mau bertanya, ya. Yang mau bertanya boleh lambaikan tangannya. Yang mau bertanya. Nah, ini ada yang bertanya nih. Lambaikan tangan. Oke, yang mau bertanya silakan lambaikan tangannya. Kita gantian. Oke, mic-nya hidupkan sendiri sahabat Wildan, ya. Sahabat Wildan siapa tuh? Wildan Hanif sahabat. Coba ke kanan lagi. Ada tadi ya, cepetan lagi. Sebutkan namanya. Wildan Hanif Karafi. Oke, coba ulang lagi, nak. Yang mau nanya, yang mau bertanya silakan lambaikan tangannya, coba. Nah, ini Wildan sama ini sebelah kanan. Bawah. Oke, boleh dimulai, nak. Sama Wildan, ya. Oke, silakan Wildan, boleh sampaikan apa yang mau ditanyakan. Ustadz, Ya. tugasnya tuh kapan dikumpul? Oke, untuk tugas video, kapan waktu pengumpulannya? Untuk pengumpulannya untuk yang syahadatain, ya, boleh dikumpulkan nanti di hari Senin, maksimal paling lambat di hari Senin. Ya, jadi silakan nanti antum buatkan baik-baik, antum pahami. Saya tekankan ketika antum membuat penjelasan tentang mana syahadatain ini, antum benar-benar sudah paham dulu, ya. Jangan sampai antum ada yang baca nanti, kemarin kan ada yang baca saja, ya, bisa kelihatan itu, buat visi misi tapi cuma dibaca kemudian dibuat video. Saya harapkan tidak ada yang seperti itu lagi. Jadi silakan nanti buat tugasnya, antum baca benar mana syahadatain itu apa, ya, antum pahami, kemudian antum jelaskan dengan bahasa antum sendiri, nggak harus nggak harus dengan bahasa yang ada di internet ataupun dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Silakan menggunakan bahasa antum sendiri boleh, ya. Kalau misalkan mau sambil ditulis dikit boleh, kopelannya saja, ya, nggak usah dituliskan sampai rinci benar yang antum mau sampaikan, ya. Cukup aja inti-intinya saja, kemudian antum jelaskan dengan bahasa antum sendiri lengkapnya. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, lambaikan tangan lagi. Bagus, Wildan. Itu ada yang perempuan, Miftahul siapa ya? Miftahul Hasanah. Miftahul Hasanah. Oke, boleh, nak. Silakan, nak. Ustaz, videonya tuh
Dipraktekkan atau tulisan aja? Ulangi nak, tolong. Ulangi lagi, minta tolong. Pertanyaan. Ustaz. Atau sekedar catatan? Oke, untuk yang tugasnya tadi, untuk yang syahadatain, jadi antum cukup antum jelaskan saja, ya. Antum jelaskan makna syahadatain itu. Antum misalkan mau buat tulisannya boleh, tapi dengan bahasa sendiri ya nak ya. Jangan pakai bahasa yang di internet. Sarankan gitu. Jadi silakan dibuatkan dengan bahasa antum sendiri, antum jelaskan nanti di videokan, ya. Jadi waktunya masih banyak dan saya harapkan antum sudah memahami benar apa yang akan antum sampaikan terkait dengan syahadatain itu. Apa aja sih syahadatain itu, maksudnya apa gitu, ya. Termasuk juga antum harus, nah minimal nanti ketika antum menyampaikan syahadatain itu di video, antum harus sebutkan apa itu syahadatainnya, ya. Syahadatainnya apa, antum harus sebutkan. Oke, bisa dipahami ya. Miftahul ya, Miftahul. Oke, silakan yang lainnya yang mau ditanyakan, mumpung masih ada waktunya. Silakan lambaikan tangan yang mau nanya lagi. Masih ada Tuhan satu. Ya, Miftahul Hasanah nanya lagi ya. Itu yang bawahnya itu juga sahabat. Oke, mic-nya silakan hidupkan lagi nak, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Itu tuh boleh nengok buku atau enggak? Apa? Boleh nengok atau enggak? Atau memang dijelaskan atau harus nengok buku atau enggak? Antum boleh nengok buku, tapi hanya tulis Ustaz, antum buatkan saja catatan dikit ya. Bukan antum baca semuanya full, itu enggak. Ya, antum boleh buatkan catatan sedikit saja. Antum tulis di buku, ya. Misalkan kertas lembar, isinya makna syahadatain itu ini yang harus disampaikan. Tapi bukan dibaca semuanya, ya. Bukan dibaca semua. Poin-poin penting saja yang antum tuliskan di bukunya, nanti antum jelaskan. Terus ini juga satu lagi ya, Ustaz harapkan dalam adab nanti bertanya ya dalam keadaan online, diawali dulu salam dulu, kemudian perkenalkan namanya, baru kemudian buatkan pertanyaannya ya. Kalau sudah selesai baru kemudian salam lagi ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi nak. Nah, Ustaz Wisnu, tolong Ustaz Wisnu nih, tuliskan namanya siapa aja yang nanya tadi. Nah. Oke, siapa lagi? Ada yang coba angkat tangan lagi nak, lambaikan tangan lagi yang nanya. Mana? Ada. Wildan lagi. Oke, boleh Wildan. Mana Wildan? Hidupkan mic-nya ya nak ya. Hidupkan mic-nya, silakan. Soalnya diaktifkan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Wildan Hanif Karapi. Saya mau bertanya, Ya. untuk apa Ustadz menghafalkan visi dan misi? Untuk apa menghafalkan visi dan misi ya? Oke, ini sebenarnya masuknya langsung ke tim MPLS ya. Ini kalau BPI enggak masuk sebenarnya sama Ustaz ya. Oke, mungkin sedikit saja Ustaz singgung terkait kenapa antum harus menghafalkan visi dan misi ya. Minimal antum paham antum di sini mau ngapain sih? Tujuan kedepannya mau apa ya nak? Di situ sampaikan bahwa jadi wadah antum ya untuk menjadi generasi pemimpin masa depan nantinya ya, matinul khuluq ya, bahasanya matinul khuluq ya. Jadi smart, kemudian berakhlak karimah ya, kemudian mandiri dan sebagainya. Nah, itu harapannya antum bisa pahami bahwa antum ketika masuk di sini nanti dengan visi misi ini ya, antum bisa dapatkan visi misi itu tadi ya. Jadi orang yang smart, mandiri ya. Jadi nggak ada lagi yang kemudian ketika lulus dari Khairunas masih kemudian harus diingatkan sama orang tuanya ya. Ibadahnya masih harus diingatkan. Artinya sudah mandiri, subuh sudah bangun sendiri. Coba Ustaz cek dulu nih. Yang tadi malam ya bangun sebelum orang azan, coba angkat tangan, lambaikan tangannya. Siapa yang bangunnya sebelum orang azan? Bukan azan zuhur ya, nanti zuhur ya, azan subuh. Sebelum azan subuh coba. Ada satu ini, siapa ini? Hanif. Terus apa lagi coba?
Nggak kelihatan tuh. Wildan, alhamdulillah ya. Siapa lagi tuh nak? Kaisan ya, Kaisan. Terus siapa tuh? Itu nggak kelihatan namanya nggak. Faza so? Ya, Foza ya. Alhamdulillah masih ada ya. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana antum menjadi mandiri, nggak usah diingatkan bangunnya jam berapa ya. Kalau antum sudah di Khairuna sudah paham jam berapa anda harus bangun. Bangun sebelum subuh ya, jangan habis subuh ya. Atau ada yang sholat subuhnya jam 8, itu namanya sholat duha ya, bukan sholat subuh kalau jam 8 lagi ya. Dan tidak ada lagi yang setelah sholat subuh ada yang tiduran, tidak ada lagi ya. Jadi setelah subuh langsung beraktivitas ya, tilawah ataupun belajar ataupun kemudian membantu orang tua dan sebagainya ya. Jadi itu mulai dibiasakan dari sekarang ya, dengan visi misi yang ada yang antum hafalkan, antum pahami ya, bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi antum pahami maksudnya apa sih dari itu ya. Salah satunya itu ya, bagaimana antum menjadi orang yang harapannya nanti menjadi pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah, berakhlakul aulia ya, para pemimpin nantinya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan, lambaikan tangannya. Ada itu. Silakan tadi perempuan. Nah, itu siapa namanya? Di atas kanan. Oke. Siapa? Silakan hidupkan mic-nya. Silakan dihidupkan Win. Siapa itu? Kelihatan di sini Ustaz tulisannya. Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, satu. Kenalkan, nama saya Dina dari 7D. Durasi video tadi berapa menit Ustadz? Oh, durasinya ya. Oke, untuk durasinya Ustadz nggak membatasi ya. Tapi jangan juga antum kelewatan. Misalkan cuma 1 menit, nah nggak tersampaikan maknanya ya, pesannya nggak tersampaikan ya. Jadi silakan antum buatkan durasinya, mau panjang boleh, mau pendek boleh ya, disesuaikan juga dengan kuota ya. Kalau kepanjangan juga nanti nggak masuk juga, kuotanya habis juga nanti antum. Jadi silakan sesuaikan saja panjangnya. Ustaz nggak mematok harus 1 menit, 2 menit, 3 menit, enggak. Yang jelas dari tugas itu manasyadata'in itu benar-benar tersampaikan nanti ya. Nah, nanti yang terpilih yang bagus-bagus Ustaz akan sharekan nanti ya ke YouTube insyaallah ya. Nanti kita akan sharekan ke YouTube yang bagus-bagus, kita akan publikasikan ya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, masih ada waktunya. Oke, ada lagi? Silakan yang mau bertanya, silakan lambaikan tangannya. Ya. Mumpung masih ada waktunya, nanti kalau sudah ini agak terbatas pertanyaannya ya. Coba lagi. Agak lama lidungnya. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan diaktifkan mic-nya, nak, boleh. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan aktifkan mic-nya. Oke, enggak ada. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Itu emang aktif sendiri kayaknya. Ya, kalau yang ada tanya silakan diaktifkan mic-nya, nanti silakan sampaikan langsung ya. Kalau enggak ada kita cukupkan. Sebelum Ustaz cukupkan, nah ini mumpung Ustaz langsung ketemu, Ustaz langsung tegur dari sekarang ya. Biar enggak dilanjutkan. Nah, Ustaz harapkan enggak ada lagi yang ngeprank ya. Nah, suruh angkat tangan pura-pura garuk-garuk kepala, jangan ya. Ya. Karena muslim enggak ngajarkan untuk ngeprank. Ada? Enggak ada? Cukup? Oke, cukup ya, insyaallah enggak ada. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu untuk BPI di siang hari ini.
Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh Anda sekalian, dan semoga antum semuanya nantinya bisa menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, ya, generasi-generasi Islami yang kemudian nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Kurang lebih Ustaz mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut boleh sampaikan ke walas masing-masing, ya. Komen di YouTube. Ya, atau nanti boleh juga ketika di-share di YouTube nanti boleh antum komen di YouTube, ya. Mau pertanyaan apa silakan, ya. Itu aja insyaallah di pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya sama Ustazah Sofia, ya. Ini Ustazah Sofia enggak ada. Oke, kita cukupkan saja, ya. Kita cukupkan pertemuan kita dengan sama-sama lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.